Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk ke materi Memphis Design-nya. Kesempatan kali ini kita akan bahas teorinya dulu ya. Kita akan bahas teorinya terlebih dahulu. Baru setelah teori selesai, ada sedikit pemahaman tentang apa itu neo. Jadi apa itu Memphis Design, baru kita akan ke prakteknya. Oke, insya Allah. Baik ya, Memphis Design. Nah, ini sejarah ya, biasa, pasti ada sejarahnya ya. Sejarahnya teman-teman silahkan baca di sini. Intinya sih ini desain lahir pada tren desain ini lahir pada tahun 1981 ya. Penemunya Mas Ettore Sottsass nih, orang Austria ya. Orang Austria tinggalnya di Italia ya. Mas Ettore ini punya grup punya grup dengan beberapa desainer dan arsitek ya. Bapak atau Mas Ettore ini membentuk sebuah grup namanya Memphis ya. Jadi Memphis itu nama sebuah grup ya yang melahirkan tren itu. Jadi trennya akhirnya diberi nama Memphis Design ya. Oke, itu sejarahnya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari sejarahnya silahkan, enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Baik, nah ini sedikit perumusan ya, perumusan atau garis besar lah gitu. Garis besar ciri khas ya, ciri khas dari Memphis Design. Ya, jadi setiap style atau setiap desain itu ada ciri khasnya. Sama Memphis Design juga ada ciri khasnya. Ciri khas yang pertama adalah dia berbentuk geometris ya, lingkaran, apalagi segitiga ya, atau bangun-bangun datar ya, bangun-bangun datar gitu kan, apalagi bangun-bangun ruang ya, contohnya silinder. Pokoknya menggunakan bangun-bangun datar atau bangun-bangun ruang. Jadi nggak ada objek gunung ya, nggak ada objek gunung, nggak ada, atau tiba-tiba ada padi, nggak ada ya, atau tiba-tiba ada burung, juga nggak ada. Jadi pendekatannya adalah menggunakan bentuk-bentuk geometris, oke ya, tidak menggunakan bentuk-bentuk yang real seperti pohon dan sebagainya. Bentuknya geometris ya. Jadi teman-teman harus belajar lagi tentang geometris di pelajaran matematika biar wawasannya semakin banyak. Baik, selanjutnya adalah eksplorasi warna ya, eksplorasi warna. Di sini eksplorasi warna maksudnya adalah warna yang digunakan itu bebas, nggak terbatas. Selama bisa berpadu atau berkombinasi dengan baik, nggak masalah ya. Tapi kalau pas dikombinasiin kok jelek, ya jangan dipaksain. Tapi di Memphis Design ini warnanya bebas, tidak ada pakem atau tidak ada rumus yang standar untuk warna. Jadi bebas saja, boleh warna ngejreng, boleh warna yang pastel, atau warna-warna hitam putih juga boleh ya, selama bisa dipadukan dengan selaras atau harmoni yang baik. Oke ya, eksplorasi warna. Jadi teman-teman yang agak kesusahan dengan warna di Memphis Design ini insya Allah nggak terlalu merasa kesusahan ya, karena warnanya bebas. Menggunakan palet-palet yang ada di Color Hunt juga bisa ya, atau palet-palet lain ya, tempat palet lain juga boleh, silahkan. Selanjutnya adalah random ya, random atau acak ya. Nah, acak ini maksudnya bentuknya tuh bebas ya, penempatan objeknya bebas, bentuknya bebas ya, selama itu geometris, dan berbeda dengan Neo Geo atau Trendy Neo Geo ya. Kalau Neo Geo itu kan base-nya atau dasarnya itu kan square ya. Walaupun di dalamnya bisa ada lingkaran, bisa ada segitiga, terus bisa ada bentuk-bentuk lain ya. Tapi base-nya atau penempatannya itu menggunakan square. Sedangkan Memphis Design ini penempatannya bebas ya, penempatannya bebas, tidak seperti Neo Geo ya. Jadi beda ya, Neo Geo dengan Memphis Design itu beda, nggak sama ya. Jadi random ya, ini kan random nih contohnya nih, random ya. Terus penempatan ini juga random, ini bebas kan, penempatan yang lingkaran-lingkaran ini
bebas ya. Jadi bentuknya ngacak-ngacak gitu. Jadi geometris, penangkatannya geometris menggunakan bangunan datar atau bangun-bangun ruang ya. Terus eksplorasi warna, terserah mau yang nyentrik, mau yang kalem, nggak ada masalah. Atau mau hitam putih doang juga nggak masalah. Terus warnanya random, warna penempatan objeknya random, pembuatan objeknya juga random ya. Tidak menggunakan pakem square seperti Neo Geo. Nah, ini adalah garis besar atau perumusan ciri khas dari Memphis Design. Oke ya, pengaplikasian ya, pengaplikasian. Memphis Design itu biasanya dipakai di mana sih? Ya banyak, gitu. Sebenarnya banyak. Contohnya ya presentasi ini ya, template presentasi ini menggunakan Memphis Design. Ya ini dibuat dengan menggunakan Inkscape. Itu contohnya, contoh yang udah dipakai nih saat pembelajaran sekarang gitu ya. Untuk presentasi ya, untuk template presentasi. Nah, contoh lain adalah digunakan untuk apa nih? Desain grafis ya. Untuk digunakan pada desain grafis ya. Bukan ilustrasi ya. Ilustrasi beda lagi. Nah, ini untuk desain grafis. Ini kan ada hitam putih, ini bebas kan? Gitu. Terus ini juga bebas bentuknya ya. Walaupun ada acak-acak gitu, tapi tetap menggunakan kombinasi apa nih? Kombinasi geometris. Ini juga cuma kayak gini doang ya. Oke, ini bisa brosur ya. Bisa brosur misalnya. Brosur, apalagi pamflet ya. Pamflet, flyer, flyer, apalagi poster ya. Poster, cover buku, buku, terus kalender mungkin ya. Jadi banyak banget sih penempatannya. Jadi bebas ya. Ini sumbernya di Design Bundles. Berarti desain Memphis ini bisa dijual juga di situs ini ya. Di Design Bundles. Baik. Nah, ini contoh pengaplikasian di interior ya. Contoh pengaplikasian di interior. Interior atau arsitektur ya. Arsitektur. Nah, ini kan warnanya eksplorasi banget nih, nyentrik-nyentrik banget nih, ya kan? Bebas aja gitu. Terus tapi bentuknya tetap square ya. Square apa geometris gitu. Bentuknya tetap geometris. Tapi warnanya bebas, terus penempatan objeknya juga bebas. Oke, ini sumbernya. Lanjut. Nah, ini untuk pattern ya. Pattern. Nah, sumbernya dari mana nih? Sumbernya dari FreePic ya. Jadi FreePic, jadi teman-teman yang ingin submit ke FreePic bisa menggunakan Memphis Design ini, asal modelnya dibundle seperti ini ya, dibundle seperti ini. Dibundle itu maksudnya dalam satu file itu isinya banyak desain, 1, 2, 3, 4, atau bisa 5 nggak apa-apa, misal 5 gitu, atau 3 dan sebagainya, terserah, yang penting dibundle, jangan cuma sendirian ya. Biasanya kalau sendirian nggak diterima. Nah, jadi teman-teman yang ingin coba submit ke FreePic, silahkan dicoba trik ini ya. Bikin desain Memphis 4, terus di bundle seperti ini, terus bikin 20 bundle untuk 20 submit pertama ya. Insya Allah diterima. Insya Allah diterima ya. Selama desainnya nggak norak-norak banget, atau desainnya ya standar seperti inilah gitu ya. Ini itu pattern, contohnya pattern itu untuk di fabric ya, atau kain ya, kain gitu kan, tekstil ya, tekstil, t-shirt, atau untuk wallpaper ya, wallpaper itu kertas kado, terus apa lagi, wallpaper, wallpaper ya, wallpaper dinding yang ditempel ya, pakai lem. Nah, yang ditempel pakai lem tuh. Nah, ya, banyak penempatannya ya, banyak pengaplikasiannya. Nah, marketnya, pemasarannya di mana? Setelah kita membuat Memphis Design, apa kita mau mau disimpan atau dijadiin pajangan? Enggak kan? Kita pasti ingin menjual karya kita. Nah, marketnya di mana nih? Gitu kan? Marketnya ada di satu Microstock pasti ya. Contohnya ya tadi FreePic, apalagi Shutterstock ya, Shutterstock. Nah, yang belum punya akun Shutterstock nanti saya sediakan linknya untuk mendaftar ya, yang belum punya. Gitu. Nanti akan saya sertakan di grup atau di channel Telegram ya. Terus apalagi PNG3 ya, PNG3, terus Factezi ya, Factezi gimana sih tulisan Factezi? Adobe Stock,
Adobe Stock, banyak sih. Oke, atau pattern bank ya, untuk jualan pattern, sunflower ya, sunflower. Nah, marketplace ini contohnya Creative Market ya, Creative Market, grafik, terus apa lagi, grafik Fiverr ya, gitu, dan lain sebagainya ya. Oke, nah POD ini, POD itu print on demand, bacanya apa lagi, demand ya. Maksudnya tuh gambar yang kita buat ya, terus kita upload gitu kan. Nah, nanti yang beli itu ya, customernya beli ya, beli ting, terus diantaranya tuh jadi baju misalnya gitu, jadi baju gitu, atau jadi tas ya, atau jadi tas dan sebagainya. Ini diantaranya gini, jadi bukan bukan desain dalam digital tapi udah jadi barang, itu POD. Contohnya itu Redbubble ya. Redbubble udah kita pernah bahas sekilas di materi Neo Geo, silahkan cari aja di channel Telegram atau ke channel YouTube-nya Vektara, ada tentang Neo Geo dan ada sedikit pembahasan tentang Redbubble. Terus ada T-Public ya, T-Public, selanjutnya apa lagi habis T-Public, banyak sih, Society 6 ya, Design by Human, dan lain sebagainya ya, banyak banget gitu. Selanjutnya pribadi. Nah, mungkin teman-teman buka jasa pribadi ya, buka jasa pribadi untuk pembuatan Neo Geo. Jadinya pembuatan Memphis ini ya, terserah mau dipasarin di mana, bisa di Instagram ya, terus bisa dipasarin di Facebook, atau di Shopee ya, atau di Bukalapak, atau di Tokopedia, atau di blibli.com, dan kok manyun, nah gini ya, terserah. Bentuknya bisa cover buku ya, cover book, atau bantal ya, bantal, atau masker misalnya, masker, atau apa lagi, t-shirt juga nggak apa-apa, t-shirt dan sebagainya ya. Oke, jadi banyak banget cara pemasaran Memphis Design ini, dan Memphis Design ini tuh enaknya mudah banget diterima ya, diterima oleh masyarakat atau diterima oleh pasar itu enak. Kenapa ya? Karena simple gitu, bentuknya nggak terlalu serem, nggak, terus lucu-lucu juga bentuknya ya, pokoknya bentuk-bentuknya berbentuk netral ya. Jadi semua orang itu bisa menerima Memphis Design ini. Oke ya, nah setelah kita mengetahui apa itu Memphis Design, terus karakteristiknya ya, ciri khasnya, terus pengaplikasiannya di mana, terus atau jualnya di mana, berarti nanti kita akan tinggal praktek cara membuatnya di sesi kedua nanti. Insya Allah ya, tetap stay. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Jazakumullah khairan.